Halo, apa kabar Sobat Eledu dimanapun berada, bersama dengan David Saragi di sini. Saya sebagai founder dan CEO Eledu. Yes, hari ini kita akan belajar di manajemen series kelas ya, yang dibawakan oleh saya sendiri di channel Eledu ini. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin sharing tentang decision and risk management. Wah, dari kemarin kita belajar tentang problem and solution, ya, bagaimana kesempatan ya. Problem itu adalah kesempatan untuk kita membuat solution yang kreatif. Nah, jadi jangan antipati dengan yang namanya problem. Karena problem itu datang pasti ada alasan, maksud, dan tujuan. Jadi ya, di-create sedemikian rupa ya menjadi sebuah solusi yang kreatif tentunya. Oke, itu kemarin ya kita belajar tentang problem and solution di manajemen series class. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan bicara ya tentang yang namanya decision and risk management. Ya, sebuah hal yang bertalian ya, bahwa setiap decision, setiap keputusan itu pasti ada resikonya. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa kita tidak mengambil keputusan pun itu sudah ada resikonya. Betul atau betul ya kan? Seperti itu. Jadi memang mau diambil atau tidak diambil itu ada resikonya. Tapi bagaimana kita memanage ya, mengelola sebuah resiko. Nah, ini menarik ya, dan di ilmu manajemen ini sebuah hal yang sangat menarik. Jadi stay tune ya di channel Eledu ya pada saat ini. Bagi yang menontonnya di acara rekamannya ya silakan nanti bisa komen di kolom komen ya, baik ada yang di Instagram maupun di YouTube Eledu Channel. Oke, jadi apapun tindakan itu pasti ada resikonya. Bahkan kita tidak bertindak pun itu ada resikonya ya. Kalau dari kamus Oxford Dictionary ya, bahwa apa itu kata decision itu artinya apa ya kan, kalau saya artikan dalam bahasa Indonesia terjemahan bebas berkata begini: satu, pilihan atau penilaian yang Anda buat setelah berpikir dan berbicara tentang apa yang terbaik untuk dilakukan. Wah, jadi kalau menurut Oxford Dictionary ya, dalam terjemahan bebasnya ke bahasa Indonesia, pertama, pilihan atau penilaian yang Anda buat setelah berpikir dan berbicara tentang apa yang terbaik untuk dilakukan. Jadi ada runtutannya ya, sekali lagi ada runtutannya. Sama seperti kemarin kita belajar tentang problem and solution, itu selalu ada polanya. Dan pada malam hari ini kita akan bicara pola juga ya, tentang decision dan risk management. Lalu yang kedua adalah kemampuan untuk memutuskan sesuatu dengan jelas dan cepat. Jadi ada kata jelas dan ada kata cepat ya. Jadi namanya decision itu harus seperti itu ya, kemampuan untuk memutuskan sesuatu dengan jelas dan cepat ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Nah, ini yang ketiga menurut kamus dari Oxford Dictionary berkata proses memutuskan sesuatu. Jadi decision itu adalah proses memutuskan sesuatu. Jadi ada prosesnya. Nah, kita akan lihat ya, bagaimana sih runtutannya, polanya sebuah decision itu ya. Nah, kita coba lihat ya. Nah, seperti ini ya, bahwa scheme of decision itu berawal dari berpikir. Oke ya. Lalu ada dibagi dua. Pertama adalah pilihan dan yang kedua adalah penilaian. Oke. Lalu kepada berbicara, jadi actionnya ya, dan dilanjutkan kepada dilakukan. Oke, action yang berikutnya. Nah, jadi ini runtutan sesuai dengan Oxford Dictionary tadi, bahwa yang pertama adalah berawal dari berpikir, lalu ada menjadi dua bagian, yaitu pilihan dan penilaian. Ya, jadi ada pilihan kita dan ada penilaian kita. Sampai kepada kita menyampaikan lewat verbal, ya, lewat ucapan, lewat kata-kata, dan
melakukan tindakan. Nah, inilah skema daripada decision ya menurut Oxford Dictionary tadi. Nah, Sobat Eledu ya, ini juga bagus sekali ya, dikatakan bahwa oleh sebab itu penting sekali apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Wah, ini seru nih ya. Jadi segala macam tindakan itu ya, itu dipengaruhi dengan yang namanya mindset atau pikiran. Oke. Dan apa yang masuk ke pikiran itu sangat-sangat luar biasa berpengaruh ya kepada nantinya tindakan yang kita ambil ya. Jadi bahwa kita semuanya ya, kita bagaimana konsen kepada apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Oke, ini menarik. Jadi di sini saya mau sampaikan ya, ini runtutan apa yang masuk ke pikiran itu akan keluar sebagai tindakan. Sobat Eledu yang terkasih ya, kita mengetahui ya, kita mengucap syukur kalau kita sudah semakin terbebas dari pandemi dan saat ini akan masuk ke dalam zaman era endemi ya kan. Di zaman baru ini, tapi kita tahu bahwa di 2 tahun sebelumnya di saat pandemi bahwa kita harus di rumah ya, kita harus sekolah di rumah ya, bekerja di rumah ya, kita nggak boleh kemana-mana ya. Namun bagaimana peran daripada sosial media ya, sekali lagi saya nggak anti atas sosial media, saya juga pengguna daripada sosial media ya, beberapa sosial media saya miliki. Namun acap kali ya, yang tadinya kita itu hendak mengatur sosial media itu ya, seperti gambar yang ada di kanan itu, yang paling atas warna merah, bagaimana harusnya jari kita itu yang mengontrol semua sosial media yang kita miliki di aplikasi di handphone kita. Namun acap kali sekali lagi kita lah malah dikendalikan oleh sosial media tersebut, sehingga kita akhirnya terjerembab ya, kepalanya masuk ke dalam tanah gitu kan ya, dan foto yang dibawa sangat miris ya, bagaimana di situ anak-anak ya yang terkena dampak seperti cyberbullying ya kan, dan itu sangat mengerikan sekali ya dibandingkan dengan cyber yang dengan bullying yang langsung pun itu tidak kalah menyeramkan ya cyberbullying itu, dan akhirnya terjadi depresi, stres, dan lain sebagainya. Jadi apa yang masuk lewat mata kita, telinga kita, dan yang kita rasa, yang kita raba, ya, yang kita kecap, itulah yang masuk ke dalam pikiran kita. Dan pikiran itu ya saat-saat ini, apalagi di saat pandemi kemarin, itu sangat banyak sekali kita ada di dalam dunia sosial media, ya, dan itu mempengaruhi sekali tindakan kita. Dan kita tadinya mau mengatur semua, menjadi kontrol atas sosial media tersebut, tapi kita malah terjerembab ya di dalam dunia sosmed itu sendiri. Dan akhirnya jadi depresi dan stres dan lain sebagainya. Nah, Sobat LED yang terkasih itu ya, itu yang terjadi ya di saat-saat ini gitu ya, bagaimana dunia digital sudah sangat-sangat mempengaruhi ya dari pikiran kita, karena apa yang masuk ya lewat mata, tadi lewat telinga ya, yang kita kecap, yang kita raba, yang kita rasa, itulah yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, kalau dilihat kembali bahwa runtutannya seperti ini ya, jadi di atas itu ada perubahan pikiran ya, itu menghasilkan tindakan menjadi kebiasaan, habit, lalu terbentuklah karakter, dan karakter itu menentukan masa depan. Nah, itu terus berputar ya, continued seperti itu. Jadi seperti apa yang disampaikan tadi oleh gambar yang sebelumnya, ketika media sosial itu masuk ya, kita nggak menyaring ya, kita nggak menyaringnya untuk masuk ke dalam pikiran kita, itu jadi tindakan kita selanjutnya.
Dan selanjutnya tindakan akan jadi kebiasaan, dan kebiasaan akan terbentuklah karakter. Nah, jadi bisa dibayangkan apa yang ditonton, ya, apa yang dinikmati, ya, bukan hanya kepada kita, tapi kepada anak-anak kita, ya, kepada istri, suami, ya, orang tua, keluarga kita, itu sangat-sangat mempengaruhi tindakan mereka. Karena apa yang masuk ke pikiran, itulah yang nanti menjadi tindakan. Tindakan menjadi kebiasaan menjadi karakter, dan karakter adalah menentukan masa depan. Nah, jadi contoh kasusnya seperti ini ya. Sebelum saya masuk lebih dalam tentang decision dan juga risk management, contoh kasusnya seperti ini. Jadi ada dua ya, ada satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, di mana bagaimana karakter ya. Ini kita bicara kebalik ya tadi ya. Ini langsung kepada karakternya dia. Karakternya dia ada seorang yang berkarakter itu suka telat gitu ya. Lalu ada satu lagi itu karakternya sangat disiplin. Kalau kita melihat ke bawah ya kan, itu rupanya terjadi karena kebiasaan. Ya, karakter si orang yang suka telat itu karena kebiasaannya ya bangun siang. Nah, kayak gitu ya. Lalu karakter yang orang yang disiplin itu punya kebiasaan adalah dia bangun pagi dengan bugar gitu ya. Lalu orang yang pertama ya, dia punya kebiasaan bangun siang. Kalau dilihat tindakannya itu terjadi karena dia sering tidur larut malam ya. Dan kalau yang punya karakter disiplin ya dan punya kebiasaan bangun pagi, dia punya tindakan itu tidurnya cukup. Nah, dan lanjut ya, dari tindakan ya itu sebelumnya adalah pikiran. Nah, karakter yang suka telat, orang yang suka telat tadi, rupanya dirunut ke bawah ya, suka memikirkan yang tidak perlu. Jadi ya, itu yang mengakibatkan dia jadi tidurnya jadi larut ya. Dan sedangkan karakter orang yang disiplin, dia berpikir ya selalu dengan pikiran yang benar ya, positive mindset ya kan. Dia memikirkan yang baik ya, memikirkan yang mulia, memikirkan hal-hal yang benar, yang sedap dipikirkan. Jadi akhirnya dia mempunyai tindakan yaitu tidurnya cukup. Nah, dan semuanya itu kalau dirunut lagi ke bawah itu tergantung kepada apa yang masuk dalam pikiran masing-masing orang tersebut. Jadi contoh kasus yang sepertinya sederhana, tapi inilah core ya, kalau bisa dikatakan apa yang masuk ke pikiran itu yang menjadi tindakan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi karakter. Nah, kita tentu berharap kita memiliki karakter yang baik ya, yang ada di sebelah kanan, karakter yang disiplin. Oke, ada juga ya, ini saya dapat dua buah quote ya. Jadi pertama, kapal tidak tenggelam karena air di sekelilingnya. Kapal tenggelam karena air yang masuk ke dalamnya. Wah, ini luar biasa ya. Jadi dikatakan di quote ini adalah kapal tidak tenggelam karena air di sekelilingnya. Kapal tenggelam karena air yang masuk ke dalamnya. Janganlah biarkan apa yang terjadi di sekelilingmu masuk ke dalam pikiran dan memberatkanmu. Wah, jadi ini adalah contoh tadi ya, orang yang ada di sebelah kiri tadi. Sampai-sampai dia susah tidur, ya kan? Dan akhirnya sering telat, ya kan? Dan akhirnya dia dicap memiliki karakter yang kurang disiplin. Oke, lalu ada seorang jenderal ya, admiral ini namanya William H. McRaven. Beliau mengatakan demikian, ubah dunia mulai dengan merapikan tempat tidur. Kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan hal-hal yang besar ketika hal-hal kecil saja kamu tidak mampu untuk menyelesaikannya. Mulailah dari merapikan tempat tidurmu.
Wah, jadi dia melakukan speech ya ketika dia sudah pensiun, dan dia menyampaikan ini, dan dia membuat sebuah buku juga yang namanya Make Your Bed. Ya, ini buku yang laris ya, dari seorang admiral namanya William H. McRaven. Jadi bagaimana dia kalau mau mengubah dunia mulai dari merapikan tempat tidur. Ya, beliau mengatakan kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan hal yang besar ketika hal kecil saja kamu tidak mampu untuk menyelesaikannya. Mulailah dari merapikan tempat tidurmu. Oke, menarik sekali ya. Nah, jadi itu ada dua ya kisah yang saya sharingkan tentang kapal yang tidak tenggelam karena air yang ada di sekitarnya, tapi ketika dia izinkan air itu masuk ke dalam kapal tersebut, kapal itu akan tenggelam. Sedangkan ada seorang admiral ya, angkatan laut, dia mengatakan kalau mau mengubah dunia, mulailah dari merapikan tempat tidur. Maksudnya ya setia dari perkara-perkara yang kecil ya. Ketika kita dapat perkara yang besar, kita sudah bisa menyelesaikannya. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa menyelesaikan hal-hal yang kecil. Oke. Nah, jadi apa sih benang merahnya ya Pak David ya? Dengan decision tadi gitu ya, dengan yang namanya risk management. Karena bisa dikatakan bahwa sangat amat penting kalau kita berbicara tentang decision, itulah tindakan. Jadi apa yang masuk ke pikiran kita itu sangat-sangat penting, sangat-sangat crucial ya. Harus berhati-hati, harus kita jaga ini pikiran kita ya, supaya kita bisa saring gitu ya apa yang masuk ke pikiran kita ya. Sekali lagi, pikirkan yang baik, yang mulia, yang sedap dipikirkan gitu ya, yang benar, itu saja yang dipikirkan. Kalau kita pikirkan yang jahat, kita pikirkan yang buruk-buruk, yang masa lalu ya, penyesalan dan lain sebagainya, pastilah tindakan kita ya atau decision yang kita ambil nanti itu juga akan negatif ya. Jadi itu ya, apa yang menjadi benang merahnya gitu ya, antara apa yang tadi kita pelajari tentang runtutan dari apa yang dipikir jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi habit dan karakter. Nah, ada contoh lagi ya, bagaimana kemampuan untuk memutuskan sesuatu dengan jelas dan cepat. Ini tadi hal yang kedua yang kita pelajari dari Oxford Dictionary. Ya, bahwa kemampuan untuk memutuskan sesuatu dengan jelas dan cepat. Nah, ini ada sebuah kisah ya, sebuah kisah di mana si Budi dan si Badu ya kan. Si Badu itu ini yang di bawah ini ya. dia berkantor di gedung yang sama dengan si Budi, dan si Badu ini di lantai dasar, sedangkan si Budi dia ada di lantai atas ya, lantai 30 kalau nggak salah. Oke. Suatu ketika mereka mau makan ya, restoran favorit mereka mau makan makanan Padang ya. Wow, itu enak sekali ya. Namun si Badu melihat keluar jendela dan dia bilang, dia telepon si Budi ya kan, Bud, nggak jadi deh Bud, kita makan ke resto Padang kita. Kenapa? Kata si Budi. Ya, ini gue lihat di luar macet total gitu kan. Sekarang udah jam berapa? Pasti nggak keburu lah kita pulang jam 1 gitu kan. Karena harus pulang jam 1, harus on time. Lalu si Budi bilang gini sama si Badu, tunggu. Gue lihat dulu ya keluar jendela ya kan. Lalu si Budi ngeliat keluar ke jendela ya, sambil handphonenya masih dia pegang ya. Lalu dia bilang, Badu, udah nggak apa-apa, lanjut aja kita makan gitu ya. Kenapa? Kata si Badu. Enggak, tuh gue lihat kok ada polisi tuh yang ngatur. Dia udah ngatur, ada beberapa polisi, rupanya ada kecelakaan ya kan, tapi udah kelar kok kecelakaan, nggak ada korban sepertinya. Terus mobilnya juga udah dibenerin, pada posisinya udah dipinggirin. Nah, sekarang udah mulai terurai nih. Nah, sekarang kita keluar dari kantor juga udah beres. Ayo deh kita mulai jalan biar kita bisa makan di makanan kita ya, di resto tempat kita makanan favorit kita, dia bilang gitu.
Ayo, kata si Badu. Oke. Jadi bisa dikatakan bahwa ya cerita yang sederhana ini ya dari gambar tadi yang saya dramatiskan ya, didramatiskan bahwa ya itu tadi ya, bahwa posisi itu menentukan, bukan menentukan prestasi, bukan. Bahwa posisi itu menentukan juga bagaimana kita memutuskan sesuatu dengan jelas dan cepat. Oke. Badu karena dia ada di lantai bawah, yang dia lihat hanyalah lantai dasar gitu kan ya. Susah dia melihatnya karena dia ada di lantai dasar. Sedangkan Budi ada di lantai 30 dan dia sangat jelas dia melihat, ya dia bisa melihat sampai bukan hanya problemnya tapi dia juga melihat solutionnya. Seperti itu. Nah, dan itu ya hal yang luar biasa bahwa keputusan itu sangat ditentukan juga oleh kemampuan untuk memutuskan sesuatu dengan jelas dan cepat. Dan karena posisi tadi, akhirnya si Budi bisa melihat dan mengambil keputusan dengan jelas dan cepat. Berbeda dengan si Badu. Oke, jadi itu tentang hal yang kedua ya dari Oxford Dictionary tentang decision. Nah, lalu juga ada ini sebuah buku ya. Ini namanya Thinking Fast and Slow dari Daniel Kahneman. Nah, Kahneman ini seorang penulis buku dan berkata seperti ini. Dalam buku ini intinya dijelaskan bahwa saat berpikir untuk mengambil keputusan, decision making and thinking process, manusia akan melakukan dua mode berpikir, yaitu slow and fast thinking. Oke. Slow thinking artinya adalah melakukan proses berpikir secara mendalam, mencoba untuk sebisa mungkin objektif, mempertimbangkan cost dan benefit sebelum mengambil decision. Wah, ini pasti bagus ya karena terpola ya kan, ada runtutannya. Namun pastilah tadi ya mempunyai efek juga lama gitu ya, dan juga pasti juga butuh cost. Nah, seperti itu. Nah, sebaliknya fast thinking adalah cenderung untuk berpikir secara cepat, intuitif, dan mengandalkan good feeling. Oke, jadi bagaimana buku ini mengajarkan kepada kita untuk menggunakan kedua-duanya ya, baik itu slow thinking maupun fast thinking ya kan. Kita dituntut untuk berpikir dengan pelan ya, karena memang beresiko yang cukup besar ya kan. Dan itu perlu untuk kita mendalam ya, mencoba untuk sebisa mungkin objektif, mempertimbangkan cost dan benefit sebelum mengambil decision. Sedangkan ketika kita ya berpikir cepat ya, fast thinking ya cenderung untuk berpikir secara cepat, intuitif, mengandalkan good feeling. Jadi kedua-keduanya ini baik dan bisa dipelajari ya. Kita bisa latihan untuk memiliki slow thinking maupun fast thinking. Oke. Nah, bagaimana hal yang ketiga tadi ya? Pertama kita sudah belajar ya dari Oxford Dictionary, dan yang kedua dan sekarang yang ketiga yaitu proses memutuskan sesuatu. Ya, bagaimanapun ya prosesnya, apapun keputusan yang diambil itu menguntungkan pelanggan kita. Artinya ketika kita sebagai bisnis ya, businessman ya, orang yang bekerja sebagai pengusaha, kita harus melihat faktor ini. Apakah juga menguntungkan, seberapa besar menguntungkan, kalau tidak menguntungkan mengapa tetap diambil. Jadi proses memutuskan sesuatu ya ini sangat-sangat kita mesti belajar tentang customer focus ya. Bagaimanapun prosesnya ya, apakah keputusan yang diambil itu menguntungkan pelanggan atau tidak. Jadi Sobat Eledu, sekali lagi ketika kita ada di posisi sebagai seorang pengusaha, seorang entrepreneur gitu ya, kita tidak bisa serta-merta hanya memikirkan diri kita gitu ya, apa yang baik dan apa yang menjadi ideal buat kita gitu ya. Tapi kita pun harus berpikir customer focus, apa yang menjadi fokus daripada customer gitu ya.
Tidak hanya kepada diri kita, apa yang menjadi maunya kita, tapi juga melihat daripada sisi customer fokus. Nah, dari situlah kita akan ya proses memutuskan sesuatu ini dapat sangat-sangat efektif. Nah, jadi ada yang saya catat di sini ya, ada 5 hal. Yang pertama adalah mempererat kolaborasi internal, ya bagaimana dalam tempat usaha ya kita itu memiliki kolaborasi internal yang baik ya, tidak ada yang namanya stand alone ya, tidak ada yang namanya stand alone, tapi semuanya itu harus berkolaborasi satu sama lain. Dan yang kedua adalah membuat pelanggan merasa didengar. Jadi bagaimana communication ya kan kepada pelanggan ini sangat-sangat penting. Dan yang ketiga adalah menggunakan kritik dan saran dari pelanggan. Ya. Jadi jangan antipati dengan kritik juga atau dari saran pelanggan ya kan, tapi harus ditanggapi dengan baik sehingga itu menjadi hal yang sangat luar biasa ya. Kita akan mengerti fokusnya pelanggan seperti apa. Dan yang keempat, menggunakan data dan empati ya. Jadi tidak jadi robot ya, hanya by data gitu ya, tapi juga memiliki empati ya, sisi humanismenya tetap ada. Dan yang kelima adalah gunakan banyak channel ya, banyak sekali ya sekarang juga sosial media bisa kita gunakan ya, tapi pertanyaan saya apakah itu ditanggapi atau tidak gitu kan oleh customer service bapak dan ibu gitu kan, atau bapak ibu sendiri apakah menanggapi itu gitu ya, atau dilewatin aja gitu. Jadi itu 5 hal tadi ya yang kita belajar tentang customer focus. Karena yang ketiga tadi kita belajar dari Oxford Dictionary tentang decision itu adalah proses memutuskan sesuatu. Ya, jadi bagaimana kita bisa memutuskan sesuatu ya, itu kita melihat kepada apa yang menjadi customer focus ya, bukan hanya apa yang menjadi keinginan kita atau kemauan kita pribadi. Baik. Nah, ini yang masuk kepada tadi decision, kita sudah belajar tentang decision dan masuk kepada risk management ya. Risk management itu definisinya adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan dan berusaha menghindari, meminimalkan atau bahkan menghilangkan resiko yang tidak dapat diterima. Oh, panjang sekali ya. Tapi memang itu yang namanya bagaimana mengelola resiko itu memang terkesan panjang, terkesan itu berbelit-belit karena memang mereka atau dia diciptakan untuk menangani dari si resiko itu sendiri ya. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI berkata gini, arti kata resiko adalah hasil dari tindakan yang tidak menyenangkan, ya, merugikan atau membahayakan. Ketidakpastian ini bisa dalam bentuk ancaman, pengembangan strategi, dan mitigasi resiko. Jadi bisa dikatakan bahwa ya itu ya, bahwa resiko itu pasti ada ya, seperti tadi yang di awal saya katakan, kita mengambil decision atau kita tidak mengambil decision pun ada resikonya. Jadi bagaimana kita bisa tidak salah ya, mau mengambil atau tidak mengambil, kita butuh yang namanya risk management. Kita butuh yang namanya pengelolaan resiko itu sendiri. Oke. Nah, ini ada hal yang saya mau sharingkan ya sedikit tentang bagaimana kita mengelola resiko dengan baik gitu ya. Ini ada sebuah sistem ya, ataupun sebuah cara yang efektif ya, saya lihat adalah PDCA ya. Plan, Do, Check, Action adalah metode yang umum yang digunakan untuk mengendalikan mutu, meningkatkan atau perbaikan proses bisnis atau memecahkan masalah. Oke. Jadi metode ini dipopulerkan oleh Edward Deming, bapak pengendali kualitas modern, sehingga sering disebut
juga sebagai siklus Deming. Jadi metode ini masih sangat relevan ya Bapak Ibu ya, Sobat Eledu. Bahkan ya mau perusahaan besar, perusahaan kecil, startup pun masih menggunakan daripada metode ini. Ya, bagaimana untuk melakukan pengelolaan resiko ini sangat-sangat efektif ya, masih sangat-sangat ampuh sekali ini metode. Oke, tadi saya katakan tentang pertama adalah P ya, itu adalah plan ya. Nah, plan adalah tahap perencanaan yang dimulai dengan identifikasi masalah. Oke, menggunakan teknik 5W dengan teknik root cause analysis. Pada tahap ini, buatlah hipotesis masalah dan tujuan yang harus dicapai agar hasil yang diinginkan dapat terwujud. Oke, sebelum melanjutkan proses ke tahap berikutnya, pastikan tim sudah mengetahui masalah utama yang perlu diselesaikan, sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, sumber daya yang tersedia saat ini, solusi terbaik untuk perbaikan masalah dengan sumber daya tersebut, dan terakhir metrik atau parameter apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perbaikan. Jadi teman-teman, Sobat Eledu, bahwa level 1 aja udah panjang ya, yaitu plan gitu ya. Tapi ya itu lagi, kembali lagi bahwa itulah yang namanya risk management. Bagaimana kita mesti banyak sekali hal-hal yang harus kita buat karena kita akan menghadapi resiko. Nah, lalu yang kedua adalah do ya. Di do ini, tahap PDCA ini kita harus mulai menjalankan hal-hal yang telah direncanakan. Meliputi pengujian skala kecil untuk mengukur hasil dari solusi yang cukup dirancang pada tahap pertama. Carilah mana solusi yang paling baik dan apakah hal tersebut bisa memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pada fase ini masalah yang tidak diperkirakan mungkin terjadi. Oleh karena itu lebih baik menjalankan rencana dengan skala kecil terlebih dahulu di lingkungan terkendali. Agar tahap do menjadi lebih sukses, lakukanlah standarisasi agar semua orang yang terlibat dalam proses benar-benar tahu tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jadi singkatnya seperti ini, bahwa kita sudah membuat rencana, tapi di tahap do ini banyak surprise, banyak hal-hal yang mengejutkan ya kan. Jadi kita siap-siap saja untuk hal-hal yang tidak terpikirkan ketika kita membuat rencana. Oke. Dan yang ketiga adalah cek ya. Di proses cek ini merupakan fase yang paling penting untuk memperbaiki rencana, menghindari kesalahan terulang dan menjalankan semuanya dengan sukses. Oleh karena itu fase ini harus dilakukan dengan benar-benar teliti. Seperti namanya, proses cek dilakukan untuk mengaudit eksekusi rencana dan melihat apakah sudah sesuai dengan rencangan awal. Permasalahan yang terjadi pada fase 2 akan dievaluasi di tahap ini dan harus berhasil dieliminasi. Proses do dan cek bisa dilakukan berulang-ulang hingga hasilnya sesempurna mungkin. Jadi Sobat Eledu, di proses yang ketiga ini, cek ini kita harus raja tega ya. Raja tega dalam arti ketika kita menemukan sesuatu, kita harus tega untuk membuangnya atau mengeliminasinya. Oh sayang Pak ya. Tapi ketika kita melakukan cek itu tidak berguna, itu tidak efektif ya, buat apa? What for? Jadi ya silahkan dalam tahap ini atau fase cek ini memang benar-benar kita benar-benar teliti untuk melihat mana yang jalan, mana yang tidak. Dan yang ketiga adalah act ya. Di fase ini seluruh aspek proses telah diperbaiki berdasarkan evaluasi dari fase do dan cek yang mengidentifikasi masalah dalam eliminasi rencana. Implementasi rencana. Fase act merupakan yang terakhir dari siklus PDCA. Akan tetapi seluruh prosesnya akan berulang lagi secara berkelanjutan. Setelah tahap ini, model PDCA yang telah dikembangkan akan menjadi standar proses baru sebuah sekolah atau institusi atau perusahaan. Ketika prosesnya berulang, cobalah untuk selalu melakukan perbaikan. Setelah mulai melakukan implementasi PDCA, pastikan kamu ya, Bapak Ibu, Sobat Eledu berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Jadi itu yang keempat dan terakhir dari PDCA, ya, bagaimana sudah diplankan, dilaksanakan, ya kan, lewat do tadi dan dicek, ya kan, diperiksa, dan ini adalah di act, ya. Nah, ini terus berulang, ya, seperti tadi gambarnya di depan bahwa ini adalah terus continued dan ini terus berkesinambungan, berkelanjutan, seperti itu. Nah, jadi malam hari ini semoga jadi berkat, ya, buat Bapak Ibu, buat Sobat Eledu. Kita sudah belajar tentang risk management, kita sudah tadi belajar tentang decision, ya. Decision ini adalah pilihan atau penilaian yang Anda buat setelah berpikir dan berbicara tentang apa yang terbaik untuk dilakukan. Dan yang kedua, kemampuan untuk memutuskan sesuatu dengan jelas dan cepat. Dan yang ketiga, proses memutuskan sesuatu. Ini definisi daripada decision yang saya dapat dari Oxford Dictionary. Dan yang kedua, ya, tentang tadi kita belajar tentang scheme of decision, ya, mulai dari berpikir, ya, lalu menjadi pilihan dan penilaian, dan berikutnya dikatakan, ya, atau dibicarakan dan dilakukan. Oleh sebab itu penting sekali yang masuk dalam pikiran kita. Kita sudah belajar tadi tentang apa yang masuk dalam pikiran jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter dan masa depan. Oke. Dan bagaimana kita memutuskan, ya, kemampuan untuk memutuskan sesuatu dengan jelas dan cepat. Lalu bagaimanapun prosesnya, apakah keputusan yang diambil itu menguntungkan pelanggan kita? Kalau menguntungkan, seberapa besar? Kalau tidak menguntungkan, mengapa tetap diambil? Jadi itu pentingnya kita ketika mengambil suatu keputusan pun sebagai pengusaha, misalkan kita tidak bisa serta-merta hanya menginginkan apa yang terbaik menurut kita, tapi kita harus juga melihat daripada customer focus. Lalu yang ketujuh, manajemen resiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan resiko yang tidak dapat diterima. Dan ke-8 PDCA tadi, ya, kita sudah belajar adalah metode yang umum yang digunakan untuk pengendalian mutu, meningkatkan atau perbaikan proses bisnis atau pemecahan masalah. Ada banyak sekali metode-metode yang lain di luar sana, tapi pada malam ini izinkan saya untuk share tadi, ya, tentang PDCA, ya, plan, do, check, dan act. Nah, jadi itu masih relevan dan masih banyak perusahaan-perusahaan yang besar, bahkan yang sekelas startup menggunakan daripada metode tersebut, ya, PDCA. Nah, itu dari saya, David F. Saragi, sebagai founder dan CEO dari Eledu. Ya, pada kesempatan yang indah ini tadi saya sudah berbagi tentang decision, saya sudah berbagi tentang yang namanya risk management. Karena kita tahu, ya kan, bahwa keadaan sangat-sangat berubah, ya. Sesudah pandemi banyak sekali yang berubah, baik itu secara personal, baik itu secara corporate, gitu, ya, sangat-sangat totally different, ya. Apalagi dengan banyaknya juga masalah-masalah internasional yang saat ini terjadi, ya, masalah-masalah nasional yang juga yang terjadi saat ini, itu pasti, ya, mau nggak mau itu mengubah, ya. Dan, ya, seperti seorang ahli juga berkata, ya, kalau kita tidak berubah kita akan punah. Seperti itu. Dan bagaimana kita mempunyai decision pun haruslah berubah, ya, dan juga memiliki risk management yang juga harus berubah. Ya, kita belajar tadi bagaimana kita mengambil decision itu, kita harus penting sekali dengan apa yang masuk ke dalam pikiran kita, sehingga kita memiliki tindakan yang benar, ya kan. Tindakan yang benar itu lama-lama menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi karakter kita, ya. Dan bagaimana tadi kita juga sudah belajar tentang risk management, ya kan, yang begitu banyak runtutannya, ya, tapi
pada malam hari ini saya menyampaikan tentang PDCA gitu ya, sebuah hal yang bisa dikatakan cukup menarik ya kan. Kalau dibilang sederhana juga tidak ya, panjang juga runtutannya, tapi bisa dikatakan sangat-sangat efektif dan masih relevan sampai sekarang. Ya, silahkan dipelajari, dan saya harap pada kesempatan malam hari ini di kelas manajemen kelas series kita dari Eledu ya, dengan judul Decision dan Risk Management ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Baik, Bapak Ibu, Sobat Eledu semuanya, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk perhatiannya, baik yang live tadi maupun nanti yang melihatnya di rekaman di Instagram maupun di YouTube. Silakan beri komentar di kolom ya, dan terima kasih bagi yang sudah menyimaknya, dan sekali lagi saya berdoa ini menjadi berkat bagi Sobat Eledu semua. Terima kasih, keep on growing and never give up, tetap semangat, salam sehat, maju terus, God bless, thank you.